sudah menyembah Tuhan dan kami sekarang ingin mendengar Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Wah, adik-adik gimana passion worship-nya? Wah, tentunya tiap minggu makin semangat. Semangat dan seru, Coach. Iya, betul. Every week seru. Adik-adik juga bisa pasti ngikutin ya. Ya, Coach, Nah, kita ini betul. masih di bulan Februari Betul, nih. bulan Valentine. Valentine ya, Hari minggu lalu ya, kita betul. melewati hari Valentine, Ah. yaitu hari kasih sayang. kasih sayang. Nah, kalau kita bicara tentang kasih sayang, pasti kita bicara tentang Tuhan Yesus adalah sumber kasih sayang kita. Yes, Wah. betul banget, Coach. Karena kasihnya Tuhan kepada dunia ini termasuk kita semua nih, Coach. Dan adik-adik jauh melebihi dari apa yang bisa kita lakukan dan berikan kepada Tuhan maupun kepada siapapun. Ya kan? Buktinya apa, Coach nih? Perlu bukti nih. Bukti ya. Buktinya adalah Tuhan berikan anaknya satu-satunya loh, Coach. Dan yang dia kasihi untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa yang dilakukan oleh manusia, Coach. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan, bukan Tuhan yang kejam dan menghukum, apalagi membinasakan. Benar. Nah, dalam kisah Alkitab nih, hari ini kita akan belajar tentang dua kota. Dua kota Yang penduduknya terus melakukan dosa berulang-ulang kali sehingga mereka terjerat dalam dosa. Perbuatan dosa itu bisa dalam perkataan, pikiran, atau tindakan yang melawan Allah. Benar. Jadi ketika itu Abraham dikunjungi oleh malaikat untuk mengingatkan kembali janji Tuhan akan lahirnya seorang anak baginya. Tuhan memutuskan untuk memberitahu kepada Abraham secara khusus bahwa kota Sodom dan Gomora akan hancur dan musnah. Waduh. Karena orang-orang di kota Sodom itu jahat, dan sangat berdosa terhadap Tuhan. Dan tentunya Abraham pasti sudah mendengar tentang dosa yang merajalela dan orang-orang itu tidak mau bertobat. Benar, dan yang lebih menyedihkannya nih, Coach, Abraham ini sangat sedih karena keponakannya tinggal di sana, Coach. Abraham coba tawar-menawar nih ya dengan Tuhan ya agar kota tempat tinggal keponakannya itu si Lot itu namanya Lot, keponakan nama Lot. Nah, kotanya tidak hancur dan musnah sehingga Lot bisa diselamatkan. Benar. Dan setelah Abraham mengetahui kabar itu, Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan untuk menyelamatkan kota itu. Abraham berkata kepada Tuhan, pasti ada beberapa orang baik di kota besar. Jika ada 50 orang baik di Sodom, apakah engkau membiarkan semua orang hidup? Tuhan berkata, ya Abraham, jika ada 50 orang baik di kota Sodom, aku tidak akan menghancurkannya. Waduh, lalu Abraham kembali memohon ya. Apakah Tuhan akan menjaga keamanan Sodom jika hanya ada 45 orang baik? Terus dari gitu Abraham terus meminta Tuhan untuk menyelamatkan Sodom jika ada 40. Ada lagi berapa? 30. Lalu lagi 20 orang baik di kota Sodom. Jadi tawar-menawar ya. Benar. Nah, setiap kali Abraham meminta, Tuhan setuju untuk mengampuni Sodom. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang menyelamatkan. Dan ternyata tidak ditemukan sebanyak itu tuh, Coach. Ada. Lalu Abraham terus menurunkan jumlahnya sampai akhirnya, Coach, Tuhan itu setuju untuk menyelamatkan kota Sodom jika ada berapa orang, Coach? 10 orang benar yang tinggal di sana. Bayangkan, Coach, gimana baiknya Tuhan ya. Dari banyak begitu 50 ditawar sampai 10. Waduh. Sampai Tuhan bilang, "Ya," kata Tuhan gitu kan. "Jika aku menemukan 10 orang baik saja, aku tidak akan menyelamatkan kota Sodom." Enggak menyelamatkan dong ya kota Sodom. Benar. Nah,
jadi jelas ya, tidak ada 10 orang benar di kota Sodom. Nah, yang benar adalah Lot dan keluarga dekatnya yang bisa diselamatkan. Berarti kurang dari 10. Kurang dong ya. Nah, mereka begitu terjerat dalam dosa sehingga mereka bahkan tidak mau mendengarkan ketika orang berbicara tentang Tuhan. Wow, segitunya ya. Tuhan tahu hati mereka dan bahwa apa tuh? Mereka tidak akan berubah. Aduh, bebal ya. Nah, ketika malaikat itu datang ke Sodom, mereka melihat Lot, keponakan Abraham nih. Lalu meminta Lot untuk mereka datang ke rumahnya untuk tinggal bersamanya karena Lot tahu bahwa orang-orang di Sodom ini pasti akan mencelakai mereka. Lalu kedua malaikat itu adik-adik pergi bersamanya dan beristirahat di rumahnya. Mereka menyadari bahwa Lot itu tidak jahat seperti orang-orang lain yang tinggal di kota Sodom. Dan karena dia adalah keponakan Abraham, mereka memberitahukan Lot tentang kehancuran yang akan turun di atas kota Sodom itu. Nah, tidak lama kemudian orang-orang Sodom nih ya datang ke rumah Lot dan ingin menyakiti para malaikat itu. Aneh ya. Iya. Ketika orang-orang Sodom menyerang Lot ya, mereka mencoba mendobrak pintunya. Para malaikat menarik Lot ke dalam dan membutakan mata orang-orang itu. Dan para malaikat itu menyuruh Lot untuk mengumpulkan keluarganya dan meninggalkan kota. Karena kota ini nih, kota yang itu tuh dan segala isinya akan hancur oleh hujan api belerang. Wow. Nah ya, saat Lot dan keluarganya nih ya melarikan diri dari kota, Lot, istrinya dan putrinya ragu-ragu pertamanya. Ragu-ragu ya, padahal udah lagi lari-lari tuh. Mungkin mereka kesulitan ya Coach ya. Sulit percaya ya, apakah yang hal ini akan terjadi ya. Maka malaikat menggenggam tangan mereka dan membawa pergi dengan cepat. Serta memberitahu mereka tidak harus melihat ke belakang agar tahu ya di belakang itu kotanya apa yang terjadi. Iya, mereka jadi mereka terus lari ya. Jadi mereka terus lari dan lari pokoknya lari deh secepat mereka untuk mereka bisa kabur ya. Terus apa yang terjadi? Nah, namun istri Lot itu berbalik dan melihat ke kota Sodom. Jadi nengok ke belakang. Nah, dengan melihat ke belakang, dia berubah menjadi pilar garam. Wow. Jadi saat matahari terbit, hujan air belerang yang menyala-nyala turun ke atas Sodom. Turun seperti hujan di kota itu. Bahkan nih kota ini seru nih. Bahkan kota di sebelah Sodom yaitu Gomora pun turut hancur. Wow. Nah, apakah Tuhan senang ketika melihat kehancuran itu? Tentu tidak ya adik-adik ya. Karena kasih Tuhan begitu besar melebihi kasih manusia. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari kasih Abraham kepada Lot. Dia ingin orang menyesal ketika mereka melakukan hal-hal buruk, tapi Tuhan selalu mengampuni mereka yang berdosa. Tetapi sebaliknya, orang-orang Sodom dan Gomora begitu banyak berbuat dosa, mereka tidak tahu menerima kasih Tuhan. Bahkan mereka berhenti mendengarkan perkataan orang-orang baik seperti Lot. Betul, mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka hanya ingin melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Itulah yang membuat mereka binasa. Perbuatan mereka lah yang membuat mereka binasa ya Coach ya. Seperti firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Tuhan menyelamatkan. Benar. Nah, untuk itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat Yesus Kristus, Anak Allah yang datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Oke, selanjutnya Coach akan jelaskan melalui object lesson ya. Oke adik-adik, hari ini Coach akan menunjukkan betapa kasih Tuhan itu sangat besar dan selalu ada untuk selamanya dan sangat-sangat berbeda ya dengan kasih manusia, termasuk kasih Coach dan adik-adik. Kasihnya Tuhan itu melimpah loh dan tersedia bagi kita semua. Tetapi kasih manusia itu terbatas dan bersyarat. Nah, ini ya, Coach punya
2 ember. Yang satu kasih apa nih? Kasih manusia. Nah, yang ini kasih Tuhan. Oke, kali ini coba Coach Noni isi gelas ini dengan air. Nah, air ini melambangkan kasih gitu ya. Kali ini coba. Jadi air ini melambangkan kasih manusia. Misalnya ini nih kasihnya Coach Noni yang diisi untuk kasihnya Mami, kasihnya papinya Coach gitu kan. Kasihnya untuk ke Coach Kerry. Diisi nih Coach. Diisi. Oke, diisi. Nah, isi dengan menggunakan spon. Nah, spon ini yang melambangkan hidupnya Coach Noni. Set. Aku berikan kasihnya. Lagi. Coba lagi. Diisi lagi. Diisi lagi. Coba isi. Ini aja belum habis nih, Coach. Iya, satu aja nggak penuh. Coba. Padahal menurut manusia kasihnya kita itu udah banyak loh. Sehingga kita bisa membagi-bagikannya. Tapi tetap aja nggak bisa memenuhi untuk kebutuhan satu orang. Gimana kita bisa mengasihi banyak orang lagi? Ya kan? Udah habis cuma kasihnya. Segini nih, Coach. Cuma udah habis. Udah. Oke, coba lagi. Masa sih? Siapa tahu bisa ini. Terus lagi sampai habis. Wow, udah dimaksimal loh adik-adik. Kasihnya manusia itu untuk orang lain tetap aja nggak penuh. Coba deh kasihnya untuk satu orang aja. Tetap aja nggak penuh kasihnya manusia untuk orang lain. Nah, sekarang kasihnya Tuhan. Kita coba. Kita kosongkan lagi. Oke. Kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Inilah kasih Tuhan. Nah, tadi kan nggak full ya, sekarang kasihnya Tuhan. Kasih dari Tuhan pastinya mengalir terus-terusan tanpa henti untuk setiap orang. Wah. Dengan cepat kasih Tuhan bertambah di dalam setiap kehidupan manusia. Wah, sudah hampir penuh tapi kasihnya Tuhan masih banyak stoknya untuk manusia-manusia yang lainnya. Di saat kasih sesama manusia itu tidak cukup untuk satu manusia, tapi kasihnya Tuhan itu bahkan berkelimpahan. Jauh lebih banyak dan banyak. Nih, Coach. Padahal udah sampai tumpah-tumpah loh kasihnya Tuhan, masih aja bisa memenuhi kehidupan setiap kita. Masih aja nih, Coach. Wah, masih banyak sehingga dapat terus dibagikan ya Coach ya. Coach sampai tumpah-tumpah. Wah, luar biasa. Kan? Beda banget kan kasihnya betul. yang manusia punya, yang Coach Noni punya nih, sama yang Tuhan punya. Nggak pernah habis-habis tuh kasihnya Tuhan loh kepada adik-adik ya. Iya. Itulah hidup Tuhan untuk kita semua. Karena Tuhan adalah kasih. Nah, jadi dari objek lesson ini kita telah melihat bahwa kasih Tuhan itu selalu melimpah dan tidak pernah habis-habis tuh bagi hidup kita dan hidup semuanya. Nah, tapi sebaliknya kasih kita atau manusia itu sangat terbatas dan kita tidak mungkin bisa mengasihi teman-teman kita, mengasihi Coach Dedi, Coach Noni, Mami, kakak, om, adik, tante kita dengan kekuatan dari kasih kita karena tidak akan pernah cukup. Nah, melalui Yesus Kristus, anak Allah yang sangat dikasihinya ini datang ke dunia untuk mati di kayu salib, menyediakan kasih Bapa surgawi yang tanpa batas bagi kita semua loh. Sehingga kita boleh diselamatkan dan bukan dihukum, apalagi dihancurkan. Amin. Ayat hafalan hari ini apa nih Coach? Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita ulangi ya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wah, luar biasa. Nggak berasa nih. Udah berakhir streamingnya. Tapi jangan kecewa, streaming kita masih ada di minggu depan. Oh iya, jadi tetap pastinya. ditunggu ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa dalam surga, makasih Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan, yang melimpah-limpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami yang tidak layak Tuhan untuk dikasih, tetapi Engkau buat kami layak dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan juga atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Bentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, Engkau yang pimpin. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Ya, di minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye.